Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badaria dengan NIM 2311114. Saya dari kelas PAI 4D yang dimana dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS orientasi baru inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD, yang dimana soal yang pertama itu ialah analisis inovasi kurikulum. Kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam mengajarkan materi, toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Terus jelaskan secara rinci tahap-tahapan yang akan kamu lakukan, media inovatif apa yang akan digunakan. Baiklah, untuk jawabannya yaitu untuk mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan kurikulum deep learning. Saya akan menggunakan pendekatan project based learning atau problem based learning agar siswa benar-benar memahami nilai toleransi bukan hanya secara teori tetapi juga dalam praktik nyata. Saya akan mulai dengan mengajak siswa mendiskusikan masalah nyata yang sering terjadi di masyarakat, seperti konflik antar umat beragama atau kurangnya sikap toleransi di lingkungan sekitar. Dari situ siswa diajak untuk mengidentifikasikan akar masalah atau bermacam masalah, lalu mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, saling menghormati, dan persaudaraan antar manusia. Setelah itu, siswa itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membuat proyek. Misalnya, mereka bisa membuat seperti kampanye toleransi berbasis media digital seperti video pendek, podcast, atau poster digital, atau konten media sosial yang mempromosikan pesan damai dan saling menghormati. Proyek ini bisa dilakukan dalam waktu 1-2 minggu. Selama proses tersebut, guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa berdiskusi, yaitu memberi masukan dan motivasi. Di akhir, setiap kelompok akan memaparkan hasil proyek mereka di depan kelas atau diunggah ke platform digital sekolah. Lalu dilakukan refleksi bersama apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa menerapkan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Media inovatif yang digunakan bisa berupa Canva untuk desain poster, CapCut untuk video, atau Anchor untuk podcast. Dengan begitu, siswa tak hanya memahami konsep, tetapi juga terlatih berpikir kritis, bekerja sama, dan menyampaikan pesan positif secara kreatif. Dengan PJBL atau PBL ini, siswa bukan hanya belajar tentang toleransi, tetapi juga menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan masyarakat. Untuk soal yang kedua yaitu inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia nyata atau dunia maya. Jadi jawabannya yaitu pembelajaran budi pekerti di era digital harus bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk membekali siswa dengan etika digital yang kuat agar mereka bijak dalam berinteraksi di media sosial.
Salah satu inovasi yang bisa diterapkan adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, menghormati orang lain, dan menjaga lisan dalam kegiatan pembelajaran berbasis digital. Misalnya, siswa diajak membuat refleksi digital seperti vlog, poster, atau podcast bertema bijak bermedia sosial sesuai ajaran Islam. Terus guru bisa menggunakan pendekatan diskusi kasus nyata, seperti contohnya yaitu cyberbullying. Lalu mengajak siswa berdiskusi apa yang salah, terus bagaimana Islam memandang hal itu. Dari sini siswa akan lebih sadar bahwa sikap di dunia maya juga akan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara agama. Strategi lainnya adalah membiasakan adab digital di kelas, seperti tidak menyebar hoaks, tidak komentar kasar, dan menghargai privasi orang lain. Guru juga bisa membuat kode etik digital bersama siswa, lalu dijadikan pedoman selama beraktivitas online. Dengan pendekatan yang aktif dan relevan, pembelajaran budi pekerti bisa membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berakhlak mulia sesuai nilai-nilai dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.